Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review menjernihkan minyak jelantah dengan arang. Jika Anda buka internet, baik website, blog, video YouTube, atau jurnal tentang cara menjernihkan minyak jelantah dengan arang, begitu banyak bertebaran. Dan apa yang ditulis, dijelaskan, dan divideokan di internet itu semua mengklaim minyak jelantah dapat dijernihkan dengan arang. Ada yang memakai arang kayu, arang aktif, arang batok kelapa, arang sekam, arang ampas nanas, pokoknya aneka arang deh. Sejujurnya saya penasaran, benar nggak sih yang diklaim mereka itu? Nah, agar tidak penasaran, yuk tonton video reviewnya berikut ini. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece yang keren dari saya. 1. Minyak jelantah dengan arang sekam. Bahan: arang sekam. Bisa bikin sendiri dengan membakar sekam kering bekas panen padi, atau bisa juga sih beli di online lalu tumbuk jadi halus. Kemudian minyak jelantah bekas pakai sekitar 1 liter. Kain penyaring, kalau yang saya pakai sih jenis Asahi ya, itu harganya cukup murah, sekitar 10.000 per meter. Kemudian kertas penyaring minyak, ini impor ya, jadi bisa beli di online. Cara membuat: panaskan 1 liter minyak jelantah dalam panci. Kemudian masukkan 2 sendok makan arang sekam yang sudah ditumbuk halus. Kecilkan api dan biarkan minyak arang sekam bubuk ini mendidih sekitar 5-10 menit. Kemudian matikan api dan biarkan dingin sekitar 6 jam. Dengan memakai kain penyaring sejenis Asahi yang seratnya rapat atau kain jenis lain, saring minyak jelantah dan arang sekam bubuk ini dan biarkan minyak jelantah menetes pelan-pelan di wadah di bawahnya. Biarkan semua minyak jelantah arang sekam ini tersaring di wadah. Lihat hasilnya. Kalau menurut saya sih tambah hitam dibanding minyak jelantah yang belum dicampur arang sekam. Jadi di mana jernihnya ya? Bahkan saat takaran arang sekamnya saya kurangi menjadi 1 sendok makan untuk 1 liter minyak jelantah yang dipanaskan. Saat disaring pun hasilnya minyak jelantah tetap hitam, keruh dan butak. Aduh, apanya yang jernih ya, yang sering diklaim orang itu? Lihat deh sisa arang di dasar panci. Sebagian ada juga di saringan kain. Hanya ukuran arang besar yang tersaring. Jadi, kalau Anda ingin minyak jelantah yang secara fisik dan kasat mata terlihat jernih, metode atau cara ini sebaiknya tidak usah dilakukan deh. Menghabiskan waktu dan tenaga. Kita cari alternatif lainnya ya. Bahkan dilihat dari atas permukaan pun, minyak jelantah yang dicampur dengan arang ini benar-benar butak hitam. Bahkan saat saya biarkan semalaman pun, minyak jelantahnya pun tetap seperti itu, tidak berubah. Ini hasil minyak jelantah yang dicampur dengan 2 sendok makan dan 1 sendok arang sekam bubuk. Hasilnya tetap sama, hitam, butak, dan keruh. Bahkan saat saya coba minyak jelantahnya disaring lagi memakai kertas penyaring minyak yang impor itu ya, yang saya beli secara online dengan harganya yang lumayan mahal, hasilnya tetap hitam, buram, dan butak. Kalau sudah seperti ini masih bisa diolah lagi nggak ya, atau dibuang?
Kedua, minyak jelantah dan arang aktif. Bahan: arang aktif biasanya dipakai untuk penyaring air akuarium. Bisa dibeli secara online atau bisa juga dibeli di tukang ikan hias. Kemudian bahan berikutnya adalah minyak jelantah sekitar 1 liter. Kain penyaring sejenis kain asahi atau bisa dipakai yang lainnya. Yang penting rapat ya serat kainnya. Dan kertas penyaring minyak. Cara membuat: masukkan 2 sendok makan arang aktif pada wadah plastik, lalu masukkan minyak jelantah pada wadah tersebut. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan biarkan selama 6 jam atau lebih. Kemudian sediakan saringan dari kain. Masukkan minyak jelantah arang itu ke dalam wadah sambil disaring dengan kain saringan yang dilipat 4. Jadi ada 4 lapisan kain. Lalu tuang minyak jelantah arang aktif ini ke dalam wadah yang ada saringan dari kain. Biarkan menetes sedikit demi sedikit seperti ini. Terlihat mejanya agak bening. Meskipun sedikit demi sedikit minyak jelantah berubah warna jadi lebih gelap dan butek seperti ini. Sama kasusnya dengan minyak jelantah yang dicampur dengan arang sekam. Hasilnya hitam, butek, dan keruh. Tiga, minyak jelantah dan arang kulit nanas. Bahan: kulit nanas, lalu keringkan di bawah sinar matahari sampai kering, atau bisa juga dikeringkan di dalam oven dengan suhu 120 derajat selama kurang lebih 2 jam, pokoknya sampai kering dan hitam. Lalu tumbuk sampai halus seperti ini. Kemudian minyak jelantah 1 liter, kain penyaring, dan kertas penyaring minyak jelantah. Bisa di skip sih kalau tidak ada. Cara membuat: timbang arang kulit nanas bubuk ini sekitar 100 gram untuk 1 liter minyak jelantah. Masukkan arang kulit nanas bubuk tersebut ke dalam wadah. Kemudian tuang minyak jelantah ke dalam wadah tersebut. Aduk-aduk sampai larut dan tercampur rata atau homogen. Biarkan selama 6 jam. Setelah 6 jam, tuang minyak jelantah arang kulit nanas ini ke dalam botol plastik sambil disaring dengan saringan yang super rapat. Ini saringan teh ya, yang emang saringannya rapat. Lihat hasilnya. Tetap deh keruh ya, meskipun tidak sehitam dan sebutek minyak jelantah yang dicampur arang sekam dan arang aktif. Mijal yang dicampur dengan arang kulit nanas ini cenderung lebih jernih meskipun warnanya masih coklat. Nah, ini saat dibandingkan dengan minyak jelantah yang belum dicampur dengan arang kulit nanas. Hasilnya emang lebih jernih yang sudah dicampurkan dengan kulit nanas. Mijal atau minyak jelantah di botol yang lebih sedikit itu minyak jelantah hasil pencampuran dengan arang kulit nanas. Jadi tingkat kejernihannya sudah lumayan lebih baik. Agar tidak penasaran, hasil saringan tadi saya saring kembali dengan kain berlapis 4. Siapa tahu ya bisa lebih jernih. Nah, ini hasilnya masih sama warnanya dengan minyak jelantah yang hanya disaring dengan saringan teh yang rapat tadi. Meskipun di kain saringan terdapat ampas dari arang kulit nanas tadi,
Jadi sebenarnya kualitas mie gel atau minyak jelantah dengan campuran arang kulit nanas ada peningkatan kualitas kejernihan. Karena masih penasaran, saya coba lagi saring dengan kertas penyaring minyak impor untuk penyaringan yang ketiga kalinya. Dan ini hasilnya hampir sama dengan minyak jelantah yang hanya disaring 2 kali tadi, yaitu dengan saringan teh yang rapat dan disaring dengan kain sejenis Asahi 4 lapis. Di kertas penyaring minyak terdapat ampas dari arang kulit nanas tadi. Jadi sebenarnya kualitas minyak jelantah yang dicampur arang kulit nanas serta disaring sebanyak 3 kali ini hasilnya jauh lebih baik dibanding kalau tidak dicampur atau diolah atau didaur ulang dengan arang kulit nanas. Yang keempat, minyak jelantah dan arang batok kelapa. Bahan: arang batok kelapa. Kedua, minyak jelantah 1 liter. Dan yang ketiga adalah kain penyaring atau kertas penyaring minyak. Cara membuat: masukkan arang batok kelapa ke dalam wadah seperti ini. Takarannya sekitar 100-150 gram per 1 liter minyak jelantah. Lalu tuangkan minyak jelantah ke dalam wadah isi arang batok kelapa. Biarkan sekitar 6 jam atau lebih. Setelah 6 jam atau lebih, lalu tuangkan minyak jelantah ke dalam wadah dengan disaring kain 4 lapis. Lalu biarkan minyak jelantah menetes ke bawah sedikit demi sedikit seperti ini. Terlihat minyak jelantah yang menetes secara kasat mata masih tetap buram dan butek, tidak sejernih minyak yang baru. Ini hasil penyaringan minyak jelantah dan arang batok kelapa. Terlihat warnanya masih terlihat butek buram dengan warnanya coklat tua. Meskipun buih dan kotoran bekas remah-remah makanan di minyak sudah hilang karena sudah tersaring arang batok kelapa. Kesimpulannya apa ya ayah bunda dengan metode penjernihan minyak jelantah dengan arang ini? Yang justru selama ini metode ini cukup populer di dunia internet dan video YouTube di channel yang lainnya. Kalau saya menyimpulkan hasil dari praktek dan hasil baca-baca sumber referensi lain di jurnal, bisa jadi metode ini cocok untuk membersihkan minyak jelantah dari racun-racun yang mungkin banyak terdapat di minyak jelantah. Karena arang merupakan salah satu absorben yang baik untuk menyerap racun. Jadi maksud dari membersihkan dan menjernihkan minyak jelantah itu adalah bersih dan jernih dari racun-racun yang mungkin membahayakan kesehatan tubuh. Untuk secara kasat mata atau secara fisik warnanya tetap hitam atau coklat, butek dan buram. Meskipun dengan warna seperti ini saat dibuat sabun batang atau sabun mandi untuk cuci baju, warnanya bisa hilang tergantung dengan pewarna sabun yang dipakainya. Nah, kalau kekeh pengen bersih dan jernih juga secara kasat mata, silakan tetap stay tune di channel ini ya, karena saya akan membagikan aneka metode menjernihkan minyak jelantah yang baik, bagus, dan sukses jadi lebih jernih. Nah, itu ayah bunda review metode penjernihan mie gel atau minyak jelantah dengan aneka jenis arang. Semoga bermanfaat ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.